Tetapi beliau tidak mengambil jadwal penerbangan ke Belitung pada malam hari karena supaya besok paginya, yaitu hari Minggu, dia bisa langsung ke gereja. Makanya akhirnya dia mengubah jadwalnya dengan mengambil rute Jakarta Pontianak dan dia ikut yang flight jam 2 siang. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan menceritakan tentang pesan-pesan terakhir dari korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 182 sebelum mereka lepas landing. Dan bagaimana kesedihan-kesedihan yang dialami oleh keluarga atau orang-orang terdekat dari korban Sriwijaya Air 182. Dan kalau kalian belum tahu gimana kronologisnya, gimana cerita-ceritanya tentang jatuhnya pesawat ini, kalian bisa cek video aku yang sebelumnya. Di situ aku menjelaskan secara rinci bagaimana prosesnya. Dan kalau kalian penasaran bagaimana kisah-kisah sedihnya, apa yang kita bisa ambil hikmah dari ini dan pesan-pesan dari mereka-mereka, jangan lupa untuk klik like, komen, yang paling di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Nah, yang pertama ini ada seorang YouTuber yang bernama Faisal. Unggahan postingan terakhirnya di sosial medianya ini menjadi sorotan warganet. Jadi, Faisal Rahman atau yang lebih dikenal dengan sebutan Fai ini merupakan YouTuber yang memiliki channel Dunia Malam TV. Jadi, channelnya itu kayak menceritakan tentang gemerlap dunia malam. Dan dia juga pernah mewawancarai berbagai macam artis atau DJ-DJ terkenal di Indonesia. Dalam unggahan instastory-nya terakhir sebelum dia lepas landing, dia tuh menunjukkan kalau dia sedang duduk di samping jendela pesawat sambil menatap ke arah luar gitu. Dengan captionnya itu bertuliskan goodbye dan thank you Ayub Batogi dan Dewi Yin, Feby dan lainnya. Meski menggunakan masker, tapi wajahnya itu terlihat ekspresinya datar. Dan setelah dicek, nama Faisal memang terdaftar dalam daftar manifest pesawat Sriwijaya Air SJ182. Kabarnya, Faisal bertolak dari Jakarta ke Pontianak untuk mengambil job yang ada di sana gitu. Nah, yang berikutnya ini cukup viral di sosial media karena videonya di mana-mana kayak mereka sedang berpisah di bandara gitu bersama keluarganya. Jadi ada akun Instagram yang bernama @ratihwindia yang memposting video singkat gitu mereka perpisahan kepada keluarganya di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam video tersebut semuanya terlihat bahagia, penuh canda tawa dan kayak ria aja. Dalam video tersebut semuanya terlihat bahagia dan penuh canda tawa. Tak menyangka itu akan menjadi hari terakhir bersama keluarganya. Lalu di story WhatsApp-nya terakhir itu dimana dia berfoto sama anaknya, terus captionnya udah puas nak liburannya, saatnya kita pulang. Tapi siapa yang menyangka akhirnya mereka benar-benar pulang, tapi pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga ibu dan anak itu diberikan sisi yang paling baik di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lalu selanjutnya ini cukup viral juga di sosial media. Bagaimana perasaan seorang istri yang baru aja menikah tiba-tiba ditinggal suaminya untuk selama-lamanya. Jadi keluarga korban itu adalah Alda Reva. Dia merupakan istri dari Oki Bisma, seorang pramugara Sriwijaya Air SJ182. Pasalnya, Alda dan Oki ini diketahui bertunangan pada 5 Januari 2019 hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah pada tanggal 22 Agustus tahun 2019 di Komplek Perumahan Kartanegara TNI AU ABD Saleh, Malang, Jawa Timur. Dan Alda sendiri juga merupakan seorang pramugari, tetapi dia berbeda maskapai dengan suaminya. Saat mengetahui pesawat yang dinaiki suaminya mengalami kecelakaan, Alda Reva membagikan pesannya melalui Instagram story-nya. Dia mencurahkan perasaannya sekaligus berdoa meminta pada suaminya agar tetap bertahan. Alda Reva juga membagikan pesan terakhir bersama suaminya di WhatsApp. Sejak saat itu, Alda mencoba untuk menghubungi kembali suaminya, tetapi hanya checklist satu. Doa pun tak putus diucapkan Alda Reva untuk suaminya yang berada dalam pesawat Sriwijaya Air 182 untuk segera menemukan titik terang. Lalu pada hari Senin kemarin tanggal 11, Alda Reva sempat mengunggah instastory-nya mengucapkan selamat hari jadi ke-5 tahun bersama suaminya. Hingga kini ucapan dan doa juga mengalir dari warganet yang mencoba menguatkan hati Alda Reva. Tetapi aku baru aja mendapat kabar bahwa suaminya Alda Reva ini, yaitu Oki Bisma ini, sudah berhasil ditemukan dan sudah berhasil diidentifikasi.
Dan semoga Kak Alda Reva ini bisa ikhlas, tenang, dan mencoba ikhlas. Dan semoga dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lalu selanjutnya ini merupakan seorang pilot dari pesawat Sriwijaya Air 182 bernama Kapten Afwan. Jadi Kapten Afwan ini merupakan senior dan seorang penerbang TNI Angkatan Udara periode 1987 hingga 1998. Saat masih aktif di militer, ia bertugas di Skadron 4 tahun 1987 dan Skadron Udara 31. Keluarga menceritakan aktivitas Kapten Afwan sebelum beliau terbang hari itu. Beda dari biasanya, hari itu ia nampak tergesa-gesa, bahkan seragamnya tuh tidak sempat disetrika. Istrinya bercerita, kali pertama dalam 15 tahun suaminya tuh nampak tergesa-gesa, bahkan bajunya tuh tidak sempat disetrika. Meski begitu, Kapten Afwan sempat menyampaikan permintaan maaf, bahkan sampai bandara ia sempat video call dengan anaknya. Ini hal yang tidak lazim dilakukan beliau. Biasanya, setiap kali landing, Kapten Afwan selalu telepon istrinya. Tapi sampai waktu landing, ternyata tidak ada kabarnya hingga sekarang. Tentu pihak keluarga terus berdoa dan berharap semoga ada keajaiban dan kabar baik yang keluarganya terima. Lalu sebelum Kapten Afwan melakukan penerbangan hari itu, ia sempat mengunggah story WhatsApp-nya untuk mengingatkan sholat kepada kita. Yang menuliskan, setinggi apapun aku terbang tidak akan mencapai surga bila tidak salat 5 waktu. Menurut orang-orang terdekat dari Kapten Afwan, beliau merupakan sosok yang baik, santun, rajin sholat. Kalau libur pasti selalu ke masjid. Bahkan Kapten Afwan ini mengambil jadwal yang tidak hari Jumat supaya dia bisa melakukan ibadah hari Jumat secara khusyuk. Lalu Kapten Afwan juga sering mengisi tausiah-tausiah di sekitar perumahannya. Untuk menggapai surganya Allah sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang besarnya surga itu adalah langit dan bumi. Bagi orang-orang yang mutakin, ya, mutakin ini secara bahasa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi atau tidak menjalankan segala larangannya. Ya. Siapa dia? Mutakin di sini dia dijabarkan oleh Al-Quran adalah allazina yunfiqu fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang menginfakkan, ya, menafkahkan hartanya pada masa senang maupun masa tidak senang, atau masa sulit atau masa tidak sulit. Selanjutnya yaitu co-pilot pesawat Sriwijaya Air SJ182 bernama Diego Enril Mamahit. Beliau sudah bekerja sekitar 7 tahun menjadi pilot Sriwijaya Air. Beliau merupakan seorang pilot lulusan NAM Flying School pada tahun 2011. Beliau dikenal sebagai sosok yang santun dan ramah kepada orang lain. Bahkan dengan teman-teman dekatnya ia pun sangat loyal. Seharusnya pada hari itu beliau tidak melakukan penerbangan dengan rute Jakarta-Pontianak. Tapi sebenarnya beliau itu mendapat penerbangan di Bangka Belitung pada malam hari. Tetapi beliau tidak mengambil jadwal penerbangan ke Belitung pada malam hari karena supaya besok paginya, yaitu hari Minggu, dia bisa langsung ke gereja. Makanya akhirnya dia mengubah jadwalnya dengan mengambil rute Jakarta-Pontianak dan dia ikut yang flight jam 2 siang. Sebelum berangkat, beliau sempat berkomunikasi dan menghubungi keluarganya. Tapi setelah keluarganya mendengar bahwa pesawat Sriwijaya Air 182 yang ditumpangi beliau, keluarganya pun langsung shock dan mencoba untuk menghubungi pihak bandara apakah beliau ikut serta dalam penerbangan hari itu. Dan ternyata memang benar. Ya, semoga beliau mendapatkan tempat yang paling baik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jadi selanjutnya ini juga sempat heboh di sosial media. Jadi ada seorang suami yang menangis histeris karena mengetahui istri dan 3 anaknya akhirnya menjadi penumpang rute Jakarta-Pontianak pesawat Sriwijaya Air 182 itu. Ini Pak. Ada anak saya juga. Keluarga Bapak berapa orang Pak yang ikut di dalam pesawat itu Pak? 4 orang semua Pak, istri saya 1, anak 3. Ia menceritakan bahwa ia datang ke Bandara Supadio Pontianak untuk menjemput istri dan 3 anaknya itu. Jadi ia menceritakan bahwa istri dan 3 anaknya menjadi salah satu penumpang itu. Dan dia juga menjelaskan bahwa dia sudah bekerja di Pontianak itu sudah lebih dari 1 tahun. Dan istrinya itu yang dari Jakarta ke Pontianak itu niatnya tuh untuk liburan, untuk ketemu ayahnya. Ia juga menceritakan bahwa terakhir ia berkomunikasi dengan istrinya itu sekitar jam 1:30 siang di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi yang namanya musibah, kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang memprediksi.
Ya semoga keluarga korban, suaminya bisa tabah, ikhlas, semoga bisa menjalani ini semua. Amin. Oke guys, jadi segitu aja video yang dapat aku sampaikan. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah, ikhlas menghadapi ini semua. Dan semoga para korban mendapatkan tempat yang paling baik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan kalau misalkan aku ada salah kata atau penyampaian aku yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye.